Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 54. Ini pasti Dr. Lin. Di hari berikutnya, keluarga Liana bangun di pagi hari seperti biasa. Astrid menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, dan mereka menikmatinya sambil menyaksikan siaran televisi. Di sana sedang ditayangkan kompetisi antara pengobatan Cina dan pengobatan Barat. Di sana terlihat, baik Gani maupun si dokter Barat Mike telah lama mempersiapkan diri. Pasien yang dirawat dengan pengobatan Barat adalah Tuan Besar Barma. Dan di pihak lain, seorang pasien tua dengan kondisi yang mirip dengan Tuan Besar Barma dikirim untuk dirawat dengan pengobatan Cina. Jika dibandingkan, gejala pasien tua itu tampaknya lebih parah daripada Tuan Besar Barma. Seluruh wajahnya tertutupi oleh bintik-bintik penuaan dan auranya seakan sudah memiliki aroma tanah. Napasnya tipis, seakan dia bisa mati kapan saja. Tuan Besar Barma, di sisi lain, memiliki pernapasan yang kuat dan stabil. Andika baru saja menelepon untuk memberi tahu supaya tidak pergi ke rumah sakit. Siswanto menghela nafas dalam-dalam di meja makan. Di mata semua anggota keluarga Barma, alasan mengapa Tuan Besar jatuh sakit sehingga dia dirawat di rumah sakit sepenuhnya karena kemarahannya pada keluarga Siswanto. Semua anggota keluarga Barma telah lama tidak suka dengan mereka. Kali ini, mereka dilarang berkunjung ke rumah sakit oleh keluarga Barma. Bahkan ketika Tuan Besar Barma akan menjalani operasi. Kalau begitu kita tidak usah pergi, kata Astrid singkat. Tidak terlalu peduli. Yah. Kita juga bisa melihat situasi Tuan Besar melalui siaran langsung. Bahkan jika kita pergi setelah operasi juga kita masih belum terlambat. Mendengar kata-katanya, Siswanto hanya bisa mengangguk pasrah. Namun, saat itu, alis Liana bertautan erat menonton siaran langsung itu. Dan dia mengungkapkan kebingungannya. Aneh. Semua orang siap untuk pergi. Tetapi si Dr. Fade itu masih belum terlihat dimanapun. Siswanto dan Astrid mendengar kata-kata putri mereka dan segera teringat akan hal ini. Pasangan itu terus berusaha mencari di layar tetapi tidak bisa menemukan siapa-siapa dari sisi pengobatan Cina. Kompetisinya akan mulai setengah jam lagi. Atau jangan-jangan dokter itu mau mundur di saat-saat terakhir sebelum mulai. Siswanto berkomentar dengan wajah cemberut. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan Liana dan Astrid juga memiliki pikiran yang persis sama. Kalau diingat lagi, Dr. Fade itu juga tidak muncul di wawancara kemarin. Dan bagaimana mungkin mereka bisa berhenti bertanya-tanya? Kompetisi ini akan segera dimulai dan semua orang sudah siap. Sementara Dr. Fade belum terlihat batang hidungnya. Dan jelas itu adalah masalah yang juga diperhatikan oleh kedua belah kubu. Dalam sekejap, ada seorang reporter yang menanyakan hal itu kepada Gani. Permisi, Tetua Gani. Di mana Tuan Fade yang akan maju di kompetisi ini? Kompetisi akan dimulai dalam 30 menit. Mengapa para peserta belum muncul? Mendengar pertanyaan reporter itu, Tetua Gani tampak sedikit canggung dan hanya bisa memasang wajah berani dan menjawab. Jangan khawatir semuanya. Kompetisi akan berjalan sesuai jadwal. Dan Dr. Fade pasti akan muncul juga. Namun, begitu Tetua Gani selesai berucap, Dr. Barat Mike, yang berada di sisinya, mengejek, cek. Saya khawatir itu mungkin karena orang bernama Fade itu tidak berani datang dan akhirnya hanya bisa bersembunyi di cangkangnya seperti seorang pengecut. Apa? Ekspresi semua orang yang hadir berubah mendengar pernyataannya. Semua staf medis di tim pengobatan tradisional Cina semuanya menjadi sangat tidak senang. Sementara wajah orang-orang seperti Ivan, yang mendukung pengobatan Barat, terlihat mencemooh. Kami sudah memeriksanya. Dan di antara para dokter Cina di kota Jakarta, tidak ada satupun yang memiliki nama belakang Fade. Penghinaan di wajah Dr. Barat Mike semakin menjadi. Dan dia melanjutkan. Menurut hemat saya, Anda, para praktisi pengobatan Cina yang suka menipu mungkin mengundang beberapa dokter dari bawah tanah. Tetapi orang itu justru ketakutan dan bahkan tidak berani muncul. Dokter itu berkata dengan nada sangat pasti dan penuh kepongahan. Semua ahli pengobatan tradisional Cina benar-benar diliputi kesuraman. Namun, tidak hanya itu saja. Dokter Barat Mike berkata, jangan khawatir semuanya.
Bahkan jika penipu bernama Fed itu tidak berani muncul, kompetisi hari ini akan berjalan seperti biasa. Saya, ahli medis barat, Mike, akan menjunjung tinggi etika medis dan pasti akan menyembuhkan Tuan Besar Barma. Prok prok prok. Mendengar ini, Ivan dan yang lainnya semua bersorak-sorai bertepuk tangan, menyanyikan pujian atas kepandaian sang ahli medis Mike. Dan pada saat yang sama, duduk di depan layar televisi, Lintang perlahan meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Kemudian, dia mengambil keranjang belanja dan berkata kepada Liana, "Sayang, aku akan pergi berbelanja." Berbelanja. Liana dan orang tuanya tertegun sejenak. Lintang, apakah kamu tidak akan menonton siaran langsung kompetisi pengobatan Cina dan Barat? Liana bertanya dengan bingung terhias di wajahnya. Liana bilang, siaran langsung. Lintang merasakan sudut mulutnya berkedut kecil. Jika dia tidak pergi berbelanja sekarang, dia khawatir mereka mungkin tidak akan pernah melihat si Dokter Fed itu. Tidak, dengan langkah pasti. Lintang perlahan meninggalkan rumah mengendarai skuter elektrik membawa keranjang belanja. Setengah jam kemudian, kompetisi pengobatan Cina dan Barat sudah dimulai. Dokter Barat Mike memimpin tim staf medisnya ke ruang operasi dan secara resmi mulai melakukan operasi pada Tuan Besar Barma. Sementara itu, para dokter medis Cina dengan cemas berlarian mondar-mandir seperti semut di atas wajan panas. Tetua Gani, mengapa Dokter Fed yang Anda sebutkan belum ada di sini? Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri sebelum bertanding? Salah satu ahli pengobatan tradisional Cina bertanya kepada Tetua Gani dengan wajah tidak senang. Tidak hanya dia, semua orang juga menatap Tetua Gani. Bagaimanapun, kompetisi kali ini disiarkan langsung. Jika Dokter Fed itu benar-benar tidak datang, maka pengobatan tradisional Cina benar-benar akan dijadikan bahan lelucon di seluruh kota Jakarta. Pengobatan Cina pun akan hancur dan semakin tidak disukai. Pada saat ini, Gani hanya bisa memaksakan senyum sedih. Di antara semua orang ini, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui identitas asli Lintang. Dan hanya dialah satu-satunya yang memiliki keyakinan penuh pada Lintang. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya kepada mereka dan hanya bisa mencoba sebisa mungkin menenangkan mereka dengan mengatakan, "Jangan khawatir, Dokter Fed akan segera datang. Biar aku tunggu kedatangannya di pintu masuk rumah sakit. Semuanya harap tetap tenang." Kemudian, dia buru-buru berlari pergi ke pintu masuk rumah sakit dan menunggu dengan cemas. Dan tepat ketika dia hampir menangis karena kecemasan setelah menunggu selama 10 menit, dia melihat sebuah skuter elektrik memasuki area rumah sakit dengan santainya. "Tuan Fed." Tetua Gani langsung senang melihat Lintang yang akhirnya datang. Dia bergegas untuk menyambut dan bertanya dengan cemas, "Tuan Fed, apa yang membuatmu begitu terlambat? Kompetisi sudah dimulai 10 menit yang lalu. Jika Anda datang lebih lambat, berakhir sudah semuanya." Tetua Gani bertanya dengan tergesa-gesa sambil menyeka keringatnya. Lintang mengangkat bahu mendengar kata-kata Tetua Gao. Kemudian, dia mengambil sekeranjang belanjaan dari kursi belakang dan berkata, "Aku baru saja pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Akhirnya aku jadi terlambat." Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu, Tetua Gani memperhatikan bahwa keranjang belanjaan Lintang dipenuhi sayuran. Wortel, terong, seledri. Ya Tuhan, pada saat ini, Tetua Gani rasanya ingin berlari menyambut kematian. Ternyata tuan yang baik ini dengan ringan hati berbelanja di pasar sementara semua orang gelisah karena menunggunya sampai mata mereka hampir menangis darah. Tetua Gani merasa sulit untuk percaya bahwa sang dokter agung tulang kematian, yang disembah seperti dewa oleh komunitas medis global, telah benar-benar menjadi bapak rumah tangga. Masih ada waktu. Ayo pergi. Lintang sama sekali tidak terganggu oleh tatapan aneh yang diberikan Tetua Gani padanya. Saat itu, dengan sekeranjang sayuran di tangan, dia berjalan langsung ke rumah sakit. Tetua Gani hanya bisa bergegas mengikutinya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang kurang penting. Segera, mereka berdua tiba di ruang persiapan operasi. Saat mereka mendekati ruangan, suara penuh rasa tidak senang terdengar dari dalam. Siapa sebenarnya Dokter Fed yang sok tingkah itu? Mungkinkah dia benar-benar dokter penipu? Saya ragu.
Tetua Gani adalah ahli pengobatan tradisional Cina. Jika orang itu benar-benar penipu, mana mungkin orang itu bisa berhasil menipunya? Betul. Saya rasa juga begitu. Sangat disayangkan. Bahkan jika orang bernama Fade itu memang memiliki keterampilan, saya khawatir mungkin dia sudah terlalu takut terlebih dahulu dan akhirnya berlari mundur seperti pengecut. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kita semua, para dokter medis Cina. Petik 2. Di tengah diskusi antara praktisi medis Cina, setiap kata yang mereka ucapkan sangat syarat rasa tidak senang terhadap sang dokter Fed. Kemudian, pintu ruang persiapan didorong terbuka dari luar. Para ahli medis yang ada di dalam disambut oleh pemandangan tetua Gani yang berjalan masuk bersama seorang pria muda yang memegang sekeranjang belanjaan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua. Yang berdiri di samping saya ini adalah yang kita tunggu-tunggu, Dr. Fed.